Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol sama Mark Natama di Morning Live Chat ya. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap stay tune nih teman-teman. Kita akan segera tergabung dengan Marknya sendiri. Mungkin kita sambil nunggu Mark untuk masuk ke tempat kita ya teman-teman. Dan mungkin buat kalian semua pengen nanya-nanya, pastinya sahabat kita jangan lupa untuk tanya langsung di WhatsApp kita di 0811 5111 420 sahabat kreatif. Ditambah lagi juga dengan di Instagram kita nanti juga ada, kalau kalian buka pertanyaan mau yang ditanyakan langsung aja tanyain ke kita teman-teman. RBD FM Banjarmasin, suara kreativitas. Halo sahabat kreatif. Wah, buat kalian semua teman-teman, dan ini kita udah bergabung nih bersama Mark Natama sahabat kreatif. Dan mungkin kalian pengen ngelihat secara visual, bisa langsung aja lihat di Instagram kita, lihat RRI Pro 2 Banjarmasin, dan juga dengerin kita di 95,2 FM atau menggunakan aplikasi RRI Play Go, pilih Pro 2 Banjarmasin teman-teman. Dan langsung aja nih sahabat kreatif, kita sapa terlebih dahulu kepada Mark. Halo, selamat pagi Mark. Hai sobat Halo. kreatif. Halo Kak. Wah. Selamat Oke, pagi. oke. Oke, salam kenal ya Mark. Aku Raffi nih, dan kita hari ini bakal ngobrol tentang lagu terbarunya Mark ya sahabat kreatif. Wah, tapi mungkin karena ini baru pertama kali ya teman-teman di Perodo Banjarmasin, juga mungkin kita akan kenalan lebih jauh nih sama Mark Natama. Mungkin kita bakal tanya ini, halo Mark, sekarang bisa kenalin diri, mungkin kesibukannya lagi ngapain aja selain bernyanyi nih? Halo, nama gue Mark Natama. Untuk kalian yang belum kenal, salam kenal. Gue adalah seorang musisi baru, yang seorang Mm-mm. mahasiswa juga. Jadi sekarang kesibukan gue adalah kuliah, oh, nyelesain semester 6 ya? 6 sama promo single, sama nulis-nulis lagu, Oh, makanya gitu. oke. Dan ini anaknya panggilnya Mark atau Tama ya? Boleh Mark, boleh Tama, tapi biasanya Tama sih Kak. Oh ya, oke, Tama Tama aja. Oke, oke, oke. Kita panggil Tama aja ya, sahabat. Requestnya dari Mark Natama nih. Oke. Tama, kan kalau misalnya kamu kan mulai meniti karir sebagai penyanyi profesional itu kan dari salah satu ajang pencarian bakat ya. Dimana Ya, kemarin kamu juga menjadi runner up di ajang tersebut. Wah, keren banget ya. Belum sempat ngucapin sekarang aja ya, nggak apa-apa ya. gak Selamat apa-apa. nih buat Mark. Terima Dan kasih. itu kayak Mark tuh ya dari Tama ya dari awal kalau aku baca-baca ternyata itu juga udah lama suka di dunia tarik suara nih. Saya mungkin pengen ceritain dong Mark, kenapa sih dulu jadi kepengen dan juga mungkin jadi cinta nih dengan dunia tarik suara. Sebenarnya yang bikin jatuh cinta banget di awal adalah em, rasa bahagia dan rasa terhibur dari orang-orang yang gue. Jadi gue nyanyi di depan orang dan gue melihat mereka merasa bahagia dan mereka merasa terhibur, dan gue tuh dari dulu seneng banget saat orang-orang yang di sekitar gue itu merasa seneng dengan keberadaan gue. Mungkin itu sisi Ariasnya gue ya. Dan salah Hmm. satu cara yang paling gampang dulu untuk gue menghibur orang lain adalah dengan gue nyanyi gitu. Jadi keinginan gue untuk terus serius dalam bernyanyi itu tumbuh dari kecil gitu. Ya, apalagi kalau nggak salah pas SMA sampai menang FL2SN juga ya, tingkat nasional kan kalau nggak salah. Aduh, Itu wah keren parah sih, itu berarti udah bibit berliannya itu udah kelihatan dari zaman SMA berarti ya. Itu gimana kalau rasanya ketika menang, apa ya, salah satu momen bergengsi ya di ketika masih masih SMA gitu. FLS 2N itu waktu SMP. Oh, Eh, SMP. Oh, berarti lebih muda lagi ya. Justru waktu Hmm. SMA ikut solo vokal nggak menang dari tingkat kota. Tingkat kecamatan Oh, udah nggak menang SMA. oh. Yang SMP itu sampai tingkat nasional tapi vokal grup. Jadi em, Hmm. itu salah satu perjalanan yang cukup memorable juga sih dalam kehidupan bermusikku, karena itu kita proses dari awal tingkat paling kecil sampai nasional itu kurang lebih ada setahunan, dan kita kayak harus Hmm. bagi-bagi waktu juga. Jadi dari SMP gue udah mengambil pilihan yang mana gue tuh susah untuk menyeimbangkan pelajaran gue dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gue gitu. Cuman mungkin itu yang membuat gue sekarang jadi terbiasa sih. Oh, bilangnya kerepotan, tapi sekarang jadi mahasiswa ITB. Kayak mau pingsan gitu. Kayak mau pingsan. Tapi emang keren banget ya bisa bisa memanage waktu sampai bahkan sekarang juga udah debut di Belantika Musik Indonesia, juga di kancah nasional juga tetap bisa
menyeimbangkan kesibukannya nih. Wah, dan mungkin kalau Amin. ketika kamu, apa sih mendorong kamu ketika ikut mengikuti ajang pencarian bakat tersebut? Motivasi ya. Iya, iya. Motivasinya sebenarnya di awal itu motivasinya adalah supaya gue tuh bisa memperkenalkan diri gue ke masyarakat Indonesia karena Hmm. dulu sebelum ikut kompetisi yang kemarin gue sebenarnya udah sempat keluarin 2 lagu secara mandiri gitu ya, secara indie, dan Oh iya, iya. gue impactnya tuh tidak sebesar itu karena masih banyak orang yang belum tahu gue. Dan dulu gue waktu indie itu gue nggak pakai strategi marketing sama sekali, nggak ada kegiatan promo. Jadi bener-bener pure gue keluarin musik, gue promonya hanya di Instagram gue yang dulu followersnya masih 1.500-an, dan Oh yang denger iya. itu tuh cuman keluarga gue, teman-teman gue, dan mungkin orang-orang di DSP yang secara algoritmik lagu itu ke play. Cuman Hmm. ternyata stream saya tuh nggak sekecil yang gue kira, dan gue merasa Oh, gue punya potensi ya di menjadi seorang musisi profesional gitu. Akhirnya ada hmm. tawaran ikut kompetisi kemarin dan gue ambil karena menurut gue itu kesempatan yang bagus untuk teman-teman di Indonesia, em, untuk tahu siapa sih ini bocah ini tuh siapa gitu. Wah, iya benar-benar. Karena juga udah punya bekal yang matang juga ya. Pertama juga tadi dari kecil udah ikut dunia tarik suara, lu juga udah bahkan udah ngeluarin lagu secara indie juga dengan bahkan kalau nggak salah lagu yang terkejar waktu itu di Spotify sekarang kemarin tuh kalau nggak salah aku ngecek tuh sampai 100-an ribu gitu ya untuk listenersnya ya. Nah itu udah keren banget, udah banget nih teman-teman. Itu kayak bekal yang pas banget dibuat Tama untuk naik ke Belantika Musik Indonesia di kancah nasionalnya melalui juga ajang pencarian bakat tersebut nih. Dan setelah kemarin jadi runner up nggak pakai lama ya, Mark langsung ngerilis lagunya yang Jago Cemburu. Waduh, sorry ya, sering sering ketukar nih Mark Tama masih masih menyesuaikan ya. Santai. Bang, Cuma sorry. gue Oke perlu oke. koreksi, Sama gue ya. tunggu 6 bulan untuk punya single. Jadi cukup lama Hmm. sebenarnya. Eh Tapi kadang kadang kalau menurut gue kayak orang kan ada yang beberapa yang kayak nunggu tahun depan gitu, tapi masih dalam 1 tahun yang sama kan kalau nggak salah iya, tetap langsung langsung digas ah, gitu. mungkin karena orang-orang sudah terbiasa dengan pola jebolan kompetisi itu setelah grand Hmm. final langsung keluar single Hmm. kemenangan gitu. Mungkin. Iya, Jadi untuk dibandingkan mungkin. dengan gue dan teman-teman kemarin cukup menunggu lama kita. Cuman nggak apa-apa, semua itu Oh. udah dirancang sama yang di atas. Oh, tapi kalau boleh tahu kenapa sih alasannya jadi kayak perlu waktu beberapa bulan untuk merilis lagu Jago Cemburu tersebut? Sebenarnya karena ada restriction tentang PPKM. Jadi semua Oh kegiatan iya, iya. job, semua kegiatan recording, syuting MV. Karena kan untuk mempersiapkan suatu single itu banyak banget hal yang harus kita bikin juga, nggak hanya rekamannya. Kita harus cari lagunya juga, kita harus syuting music videonya juga, kita harus photoshoot untuk materi promo dan artwork. Nah, semua kegiatan ini tuh melibatkan kita untuk ada di satu tempat bersama lebih dari 5 atau 10 orang di saat yang bersamaan. Dan waktu itu Hmm. PPKM-nya lagi super ketat, jadi kita harus Hmm. tahan diri nih dan uh, mempospon semua schedule yang sebenarnya sudah ada gitu. Gitu sih, Kak. Oke, oke, oke. Jadi memang karena bukan bukan faktor internal ya, tapi lebih ke faktor eksternal yang nggak mengizinkan kita harus tidak menghambat dari apa proses pembuatan lagu tersebut nih. Oke, oke. Nah mungkin sebelumnya supaya lebih afdol nih kita bakal dengerin dulu teman-teman lagu dari Mark Natama dengan judulnya Jago Cemburu. Nanti kita bakal kembali lagi di Pura 2 Banjarmasin. So, here we go sahabat kreatif. Mark Natama dengan Jago Cemburu. Oke, bentar ya. Ini gedein bisa. Oke. Lagi nggak enak badan, Tama. Iya, Kak. Ya, tadi kan banyak tadi bilang kayak suaranya bindeng ya. Tapi suara bindengnya aja masih masih mantep ya. Makanya tadi nitip ke orang manajemen, hari ini kayaknya nggak bisa nyanyi deh. Oh, oke oke Iya, fine, that's fine. Iya iya. maaf ya, Kak. Oke oke nggak apa-apa. Bentar ya. Iya. Oke, kocak.
Habisnya mungkin kita bakal lebih fokus ke single keduanya ya, Terluka Menginginkanmu. Oke, oke. Semoga cepat sembuh, Tam. Amin, amin. Terima kasih, Kak. Sehat-sehat juga teman-teman di Banjarmasin. Iya, iya. Soal di sana, ini Tam lagi di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung ya, Pak. Di sana gimana cuacanya? Hujan atau panas? Eh, Suka hujan terus panas sih, itu yang pancaroba itu sih yang bikin sering flu gitu-gitu. Wah, benar banget. Di sini juga kayak gitu. Kayak kemarin nih, kemarin tuh hujan 2 hari, abis itu kayak mau Mm-mm, sebelumnya panas lagi gitu. mm-mm. Semoga sebagai sahabat kreatif juga yang lain juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau Benar. misalnya keluar juga jangan lupa pakai protokol kesehatan teman-teman. Karena Ya, sekarang masih masa pandemi. Tapi Tama sebelumnya maaf, pernah nggak positif dulu sebelumnya? kenapa? Kak, sorry. Pernah positif nggak dulu? Pas Pernah. COVID. Oh, COVID udah pernah. Apa? Belum pernah ya? Udah pernah. Oh ya, semoga ya pokoknya jaga kesehatan deh buat teman-teman juga semua. Oh, teman-teman para penggemarnya pada itu nih. Jangan sering-sering keluar dulu kata ya. Bandung lagi serem. Sedih lihat Tama sakit katanya. Aku pun penderita Dari tidak Maya. ini. Kenapa? Iya, pakai ID Animal Master. Sebentar ya Tama ya, sebentar. Ya, ya santai, Kak. Ya. Berapa detik lagi? Ayo. Berapa detik lagi? Berapa detik lagi? 20. Oke, Mark, 15 detik lagi ya. Oke, Duh, Kak. masih ketuker-tuker. Mark, tambah deh. Hmm, hmm, hmm. RBD FM Banjarmasin, suara kreativitas ya. Baiklah sahabat kreatif, tadi lagunya Tama ya teman-teman, Makna Tama dengan Jago Cemburu nih teman-teman. Wah, lagunya emang keren banget sahabat kreatif dengan nuansa R&B ya sahabat. Dan ini sedikit berbeda ya teman-teman dengan single yang mungkin akan kita bahas pada hari ini nih sahabat kreatif, yaitu Terluka Menginginkanmu. Terluka Menginginkanmu ini agak berbeda karena dari jari sendiri kayak lebih ke pop ballad gitu nggak sih? Benar nggak sih, Tama? Benar sekali, Kak. Wah. Tapi kalau nggak salah, ini di produsernya masih bareng sama Lali Manina juga ya? Iya, jadi dua lagu ini ditulis dan diproduserin oleh abang-abang gue tersayang, Lala Manino. Hmm. Jadi thank you untuk lagu yang sangat indah ini dua-duanya. Semoga teman-teman semua suka dengan lagu ini. Amin. Udah suka banget. Oh, by the way, kalau di Produk Banjarmasin sendiri nih ya, Tama ya, banyak banget nih teman-teman dari fansnya Tama tuh ada nge-request di Produk Banjarmasin. Jadi kayak kami juga makin makin sering dengar dan makin suka juga sama lagu Jago Cemburu dan juga Terluka Menginginkanmu juga. Keren Aduh, banget deh. Applause nih. terima Applause buat kasih Tama ya. semua. Oke, nah ketika kita ngomongin Terluka Menginginkanmu, sedikit agak jomplang ya dari yang agak R&B gitu langsung ke pop ballad. Kenapa sih lagu kedua yang dirilis secara profesional dibikin beda dari yang lagu pertamanya? Sebenarnya jadi waktu kemarin kita rilis Jago Cemburu, banyak orang yang tidak berekspektasi untuk gue keluarin single pertama itu sejenis Jago Cemburu gitu. Banyak banget yang protes dan menunjukkan ketidaksetujuannya gitu sama single pertama yang upbeat dan dinilai terlalu asing untuk kuping Indonesia. Oleh karena itu, kemarin untuk single kedua ini kita mau kasih, bukannya kita merasa kita harus memuaskan semua orang, cuman kita mau kasih hadiah untuk teman-teman yang sudah sangat cinta dengan Jago Cemburu. Jadi kita mau kasih hadiah, yaitu lagu ballad
yang dikemas tuh dengan tetap dengan karakter yang gue miliki gitu. Jadi gue berterima kasih banget sama kakak-kakak Lal Manino karena mereka bisa bikin Terluka Menginginkanmu ini eh, yang mana buah lagu ballad dengan packaging yang tetap menonjolkan Mark Natama nih yang nyanyi gitu. Jadi itu sih uh, the big idea-nya itu. Oh, udah beda ya. Oke, oke, oke. Jadi ini ada persembahan baru nih buat teman-teman fansnya Taman dan juga seluruh pecinta Beladika musik Indonesia. Dan juga kalau misalnya didengerin lagunya Jago Cemburu ya sahabat kreatif dan juga Terluka Menginginkanmu itu emang kayaknya dihayati banget sama Tama dan juga mungkin kalau boleh bertanya apakah ini berasal dari apa ya? Berasal dari pengalaman pribadi Tama atau mungkin karena sesuai dengan yang nulisnya siapa gitu terus pas ngebaca langsung dapat feelingnya gimana nih cerita pembuatannya terutama untuk yang terluka menginginkanmu ya. Untuk Terluka Menginginkanmu ini kisahnya sama seperti Jago Cemburu diambil dari Hmm. sesi curhat gua ke kakak-kakak Mhm. Manino. Sorry. Jadi Iya nggak waktu apa-apa. itu kita workshop, terus gue cerita tentang pengalaman yang pernah gue alamin di masa-masa gue SMA, masa-masa gue masih bodoh lah tentang percintaan. Terus Mhm. ada satu cerita tentang Terluka Menginginkanmu ini dan Kak Nino bilang oke kita langsung bikin lagu tentang ini aja. Terus dia bikin liriknya, dia susun liriknya berdasarkan cerita gue ini, kita rekam demonya. Jadi kalau ditanya apakah kisahnya tuh dari kisah asli, bener banget 100%. Hmm. Wah, jadi cerita dari Tamai sendiri, teman-teman. Aduh, agak agak gimana gitu ya, roller coaster juga ya, kisah percintaan Tama nih di zaman SMA nih. Oke, Ah, dan gue tapi kalau cukup gue cukup banyak, sorry Kak dari motornya. Gue cukup apa-apa, sama-sama. um, mengalami ups and downs sih di SMA gue dan mungkin itu Hmm. yang sekarang jadi gini, gue tuh menjadi musisi selalu gue pegang dari awal adalah gue pengen jujur gitu. Gue nggak mau menutup-nutupi atau misalnya gue membuat kesan seperti apa di depan teman-teman semua, tapi aslinya bagaimana. Gue nggak mau apa yang gue tunjukkan ya itu kenyataannya. Nah, karena di SMA gue itu gue cukup banyak mengalami gejolak di dalam cintaan gue. Jadi Hmm. mungkin saat gue mencoba untuk membawa kisah-kisah itu sekarang di lagu-lagu gue dan um, di konten-konten gue dan di karya-karya yang gue keluarkan, itu mungkin bisa menjadi shocking untuk beberapa orang yang tidak terbiasa dengan itu gitu. Cuman uh, ya itu adalah bagian gue mengedukasi teman-teman yang belum terbiasa. Karena menurut gue seorang musisi itu selainnya harus jago dalam aspek musik yang dia kuasa, yang dia bawakan, tapi dia juga harus jujur sih Hmm. gitu. Jadi itu it's an everyday struggle untuk bisa sejujur itu dan membuat orang lain tuh oke dengan kejujuran aku gitu. Terkadang banyak juga orang yang kayak nggak setuju gitu, padahal itu sudah terjadi beberapa tahun lalu. Cuman ya itu resikonya yang gue udah siap untuk ambil gitu sih. Oke, oke. Apalagi karena kisah percintaan itu terpisah karena sesuatu yang gimana gitu ya. Dan akhirnya gak apa-apa tahu. Soalnya kalau dari cerita teman sih, kayaknya banyak orang nih yang relate dengan cerita tersebut. Even myself, ya pernah Oh ya, juga nih kayak merasakan. aduh Atau mungkin sorry ya. lebih tepatnya sekarang sedang sedang menjalani nih. Aduh, 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 iya. aduh, makanya lagu itu kayak kayak ngepas banget dan juga relate sama aku yang terluka menginginkanmu ini. Nah, teman-teman, kalau kalau tahu nggak kalau ternyata lagu terluka menginginkanmu ini ternyata seharusnya jadi single pertama dirilis setelah jadi penyanyi profesional ya. Dan aku penasaran, kenapa? Kok bisa jadi Jago Cemburu dulu yang akhirnya dirilis pertama? Kenapanya tuh sebenarnya nggak ada alasan yang pasti. Cuman kalau personally gue, kalau gue secara pribadi itu karena gue pengennya lagu pertama gue itu menyimbolkan gue banget gitu kayak dari Hmm. segi musiknya, dari segi genre-nya, dari segi temponya, dari segi arrangement vokalnya dan menurut kita, Hmm. gue, Lala Manino, label dan manajemen Jago Cemburu kemarin tuh paling tepat untuk kayak gebrakan nih gitu kayak karena waktu kemarin di dekat-dekat gue rilis itu kan lumayan banyak
lagu-lagu ballad yang dirilis gitu. Jadi menurut kita kayaknya asik nih kalau kita keluarin sesuatu yang berbeda gitu, biar dia menonjol sendiri gitu. Gitu sih. Hmm. Oh, oh, jadi ingin melawan arus gitu ya? Bener banget. Oke, oke, oke. Keren banget nih, sahabat kreatif. Oke, dan mungkin Tama, kita sambil ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan kita ya. Dan mungkin kita Boleh. langsung langsung kita itu ya. Oke, oke. Ini di sini ada dari story sebelumnya nih ada yang nanya nih, namanya kok nggak kelihatan ya? Katanya nanya bagaimana cara waktu untuk membagi waktu dan yang produktif, apalagi ketika dalam pengerjaan single kedua ini nih. Em, Cara bagi waktunya sebenarnya di deket-deket mau rilis single itu kan pasti lumayan lebih hektik. Cuman yang lebih hektiknya Hmm. itu justru setelah rilis singlenya karena kita kan melakukan kegiatan promo. 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu gitu, gue 1 harian promo live Hmm. Instagram dengan beberapa Ya. radio. Dan itu tuh seharian dari pagi sampai sore. Sementara di saat yang bersamaan di sela-sela itu gue ada kelas gitu. Jadi em, Waduh. balik lagi ke komitmen sebenarnya. Kalau memang kita udah bertekad dari awal untuk mengerjakan dua hal yang berbeda, kalau misalnya nanti ada kesulitan ya percaya aja kita bisa Hmm. melewati karena itu bagian dari komitmen sih. Dan kesulitan itu kan bagian dari perjalanan gitu. Kalau semua orang tahu hidupnya akan lurus-lurus aja, kayaknya dunia ini tuh nggak Nggak seru asik ya. kayaknya gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, mungkin ini tadi ada pertanyaan juga dari Husna. Katanya nanya, apa sih struggle suka dukanya ketika ngerilis lagu Terluka Menginginkanmu ini? Struggle-nya adalah banyak orang yang kemudian mencemari pesan asli dari Teluk Kami Menginginkanmu ini dengan opini-opini pribadi mereka. Yang sebenarnya gue nggak bisa Hmm. salahkan gitu, karena semua orang punya hak untuk punya interpretasi masing-masing terhadap lagu yang mereka dengarkan gitu ya. Cuman Hmm. yang dulu sempat bikin gue sedih di awal-awal adalah karena gue punya harapan besar untuk lagu ini, karena menurut gue lagu ini adalah lagu gue yang paling personal sejauh ini. Dan setiap gue nyanyi lagu ini tuh gue rasanya mau nangis gitu, karena walaupun gue tidak merasakan itu lagi, cuman saat gue akses memori gue waktu di posisi itu tuh gue sedih banget. Dan untuk gue melihat sekarang, let's say kalau gue ngelihat ada orang yang menginterpretasikan lagu ini dengan salah dan mengkait-kaitkan dengan personal life gue, dengan personal life orang lain, itu yang sangat gue sayangkan gitu, karena kayak takutnya orang lain yang belum dengar lagu ini tuh jadi berpikiran hal yang sama gitu. Jadi nggak bisa dapat pesan pesan pentingnya. Kenapa gue sangat mempermasalahkan hal ini? Karena menurut gue, bagi gue, lagu itu Hmm. selain yang nggak kalah pentingnya dari enaknya adalah pesannya itu nyampe nggak gitu. Hmm, bener banget ya. Jadi orang tuh bener tahu nggak sih maksud lagu ini? Oke, lagu ini enak, oke lagu ini naik, tapi lu tahu nggak isi dari lagu ini? Gitu. Jadi yang selalu gue lebih pentingin adalah orang yang dengar lagu gue akan harus selalu tahu apa sih maksud dari lagu ini, gitu. Oke, Jadi itu mungkin sih. ini Iya. supaya mungkin ada seperti tadi Tama bilang ya, kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol pendengar juga, karena mungkin pendengar kalau misalnya kalau misalnya kadang penjual adalah pembeli adalah raja, ini pendengar adalah Iya. raja, terkadang kita nggak bisa mendikte juga. Tapi kalau boleh kasih apa ya kayak apa ya sedikit insight kepada para pendengar nih dari Tama, apa sih interpretasi yang dimaksud yang pengen dimaksud sama Tama dalam lagu Terluka Menginginkanmu ini? Ya, thank you dikasih kesempatan ya. Um, Intinya lagu Terluka Menginginkanmu ini menitik beratkan point of view seorang sosok, mau itu laki-laki atau perempuan ya, Hmm. yang terluka saat dia menginginkan untuk bisa menyalurkan kepengenan hatinya nih ke orang lain, tapi dia tahu dia Hmm. nggak bisa. Jadi ini tuh kayak konflik antara hati dan logika gitu. Kayak gue tahu nih gue udah nggak mungkin sama lu, tapi ya gue nggak bisa bohong, hati gue tuh maunya lu. Jangan nangis kak ya, tenang. Nah, Aduh. Iya benar-benar. bukannya kita tuh mau membenarkan tindakan mendua atau infidelity gitu ya, bukan itu at all pesannya. Tapi pesannya adalah, kalau gue boleh ngutip Kak Nino Kayam, manusia kan manusia. Terkadang orang yang ada di posisi itu tuh tidak memilih untuk ada di posisi itu, tidak memilih untuk
hatinya tuh terbelah dua. Karena terkadang itu out of our control. Tapi apa yang ada di kontrol kita adalah tindakan yang kita ambil setelah itu gitu. Jangan mau berlarut-larut. Kalau in my case, dulu gue 2 tahun berlarut-larut dengan itu. Gue akui itu salah. Cuman setelah gue melewati itu dengan lagu ini, pesan yang ingin gue sampaikan adalah untuk teman-teman lain yang mungkin sedang mengalami ini, jangan kelamaan di situ gitu. Hmm. Justru gue mau Oke, kasih oke. bahwa jangan kelamaan deh gitu, karena nanti kayak gue gitu. Oke, itu jadi emang ngajak supaya teman-teman tuh supaya nggak terlalu berlarut-larut ya dengan Iya, apa masalah tersebut. Kalau bisa ya udah kalau ya kita emang sebenarnya pengen pengen sama dia, tapi kita nggak bisa juga kayak mengorbankan orang lain dan juga iya, mengorbankan diri kita sendiri juga ya. Makanya kita bener harus banget. mencoba ya, karena because life is moving on ya. Maka Iya, kita juga harus benar juga untuk menjalani kehidupan kita ya sebagai manusia tadi moving iya. on tadi ya. Oke, Walaupun oke. mungkin Dan mungkin easier said than hmm, done, cuman kayak perlu realisasinya sih, momen realisasinya kayak, oke, gue nggak boleh nih ada di sini, nggak boleh nih ada di situasi ini terus gitu. hmm, Perlu itunya dulu oh, tuh, trigger awalnya dulu. oke. Nah, kalau misalnya dari video klipnya sendiri, bagaimana sih Tama ya untuk menuangkannya nih? Ketika pengalamannya ketika menuangkan dari lagu ya, memvisualisasikan dalam bentuk musik video ini seperti apa? Em, untuk musik video kita kerjasama lagi sama 17A yang kemarin menggarap Jago Cemburu. Jadi gue sangat Hmm, senang karena di dua lagu ini tuh kita kerjasama sama kurang lebih orang-orang yang sama. Jadi kita udah tahu dinamika masing-masing dan udah tahu bahwa hmm, semua orang tuh punya niat untuk bikin yang terbaik. Nah, kalau untuk musik video Terus Kami Inginkanmu secara khusus itu kita mengambil konsep yang lebih uh, simple tapi hmm, itu penuh makna gitu. Jadi kita mengambil kesempatan di mana kita bisa menyorot kesendirian, kepiluan, kesedihan. Cuman kita mainkan secara gambar itu karena di sini kan ada dua pihak perempuan ya yang dibicarakan. Nah, ide besarnya hmm. adalah gimana peralihan dari momen bersama perempuan A dan perempuan B itu seamless gitu, transisinya. Dan itu sebenarnya yang menjadi PR besar kita kemarin. Cuman ternyata banyak penyesuaian yang harus kita lakukan on set dan malah lebih bagus dari yang kita duga gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton MV-nya, buruan nonton sekarang, udah ada di YouTube. Dan semoga kalian suka. Wah, udah banget. Ya, jangan lupa ya, sahabat kreatif untuk pantengin terus nih di berbagai platform digital ya, dari Makna Tama. Mungkin kalau nggak salah, di YouTube tuh udah sampai 130.000 views juga. Terus di Spotify juga udah sampai 130 ribuan juga. Wah, kongres sih, kayak bakal makin meledak nih ya lagunya untuk Terluka Aduh, Menginginkanmu ini nih, amin. Tama. Amin ya. Mungkin deh karena juga udah waktu kita udah mepet nih sama saya banget juga tadi ada sedikit habis Gak komunikasi apa-apa. ya. Ternyata sama-sama nungguin tadi teman-teman. Dan sahabat kita juga jangan lupa untuk pantengin terus tadi platform digital dan juga request di Periode Banjarmasin. Pertanyaan terakhir nih, tadi ada beberapa juga pertanyaan di tempat kita. Ada dari Najma ya dan juga benar tadi ada dari Rizkia Amalia nih. Mungkin pertanyaan terakhir juga setelah Terluka Ingin Kamu, apa proyek kedepannya? Ada rencana mungkin buat duet atau mungkin kolaborasi dengan yang lainnya? Um, Kalau bahasa anak sekarang tuh jujurly ya. Cuman Ya juga. gue pakai jujurly, gue di Bandung ini cukup produktif. Gue udah minimal tuh per hari gue menghasilkan satu lagu. Sejauh ini ya, Berapa, berapa, sejauh berapa per hari? minimal per hari gue menghasilkan satu lagu. Ada beberapa hari yang gue satu hari ngasilin dua lagu. Dan shockingly, gue merasa lagu-lagu ini itu jauh lebih matang dari lagu-lagu yang gue tulis dulu waktu gue belum ada di posisi sekarang. Jadi gue sih berharapnya em, teman-teman menjaga lagu-lagu yang udah ada, yang udah dirilis seperti Jago Cemburu, Terus Kami Inginkanmu supaya kesempatan gue untuk berkarya lagi tuh masih terbuka lebar di kedepannya gitu. Jadi balik lagi selalu gue bilang gue nggak akan bisa apa-apa nih tanpa teman-teman markas yang ada di sini yang selalu menjaga apapun yang gue keluarin. Jadi tungguin aja. Cuman gue udah pernah bilang ini, cuman gue bilang lagi dikit lagi mau ada film yang keluar. Jadi semoga Ya, kalian ya. suka dengan hasilnya gitu.
Oke, wah, thank you banget nih buat Mark Natama yang udah nyempetin mampir di Pro 2 Banjarmasin dan tadi juga kita udah sedikit ngebahas tentang bagaimana lagu-lagu Jago Cemburu dan juga Terluka Menginginkanmu. Semoga lagu ini benar-benar sampai ya ke Amin, hati para amin. pendengar Indonesia dan benar-benar sekali lagi juga interpretasinya juga jangan jangan sampai salah ya. Ingat, Iya, bukan mewajarkan mendua, tapi ya mau gimana lagi, asalkan iya. kita mencoba untuk lebih baik lagi ke Jangan nakbal depannya. gitu. Oke, oke, udah banget deh. Tama, thank you banget udah nyempetin waktunya dan semoga sukses terus di project selanjutnya. Buat teman-teman semua, sahabat kreatif, fansnya Tama yang belum ngefans sama Tama mau ngefans, jangan lupa untuk streaming dari berbagai platform YouTube, Spotify, Apple Music, Joox dan lainnya dan juga jangan lupa untuk request di Pro 2 Banjarmasin dan juga jangan lupa untuk Tama jaga kesehatan ya. Semoga lekas sembuh nih Amin, dan terima gak kasih. pakai lama. Oke, oke, thank you Thank you, Kak. Tama. Terima kasih ya. Oke, ya semoga Ah, apa di makin Banjarmasin. sukses deh. Ya, Ah, nanti ah. kalau misalnya lagi ke Banjarmasin, misalnya ada kesempatan gitu konser gitu, jangan lupa mampir ya. Pasti, pasti, pasti. Ditungguin nanti. Nitip, nitip Oke, lagu thank you ya. banget Ya. buat teman-teman Markas juga. Nama 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 fanbase-nya Markas ya jadi ya. Marah. Markas, para Markas yang udah dengerin dan jangan lupa untuk support terus nih dari Tama lagu-lagunya. Thank you yang udah pada Oke, bangun pagi ya. Semangat hari Sabtunya.